Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Sri Wulandari dari Prodi S1 Administrasi Negara. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Dan pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah 3 jenis term. Sebelum saya menyebutkan 3 jenis term, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu term sendiri. Term adalah pengertian dalam bentuk kata atau istilah. Dan 3 jenisnya. Yang pertama adalah term universal, yaitu term yang merujuk pada semua anggota dalam suatu kelas. Contohnya adalah seluruh siswa di kelas ini mempunyai nilai di atas rata-rata. Dan yang kedua adalah term partikular, yaitu adalah term yang merujuk pada sebagian term yang ada dalam suatu kelas, tidak semuanya, berbeda dengan term universal tadi. Contoh dalam term partikular ini adalah tidak semua anggota siswa di kelas ini menyukai pelajaran matematika. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah term singular. Term singular yaitu term yang merujuk pada suatu individu, benda atau konsep secara spesifik. Contohnya adalah suatu gunung, misal Gunung Bismo, Gunung Merapi, begitu. Dan soal yang nomor 2 adalah sesat pikir. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dalam langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah yang ada. Dan di sini saya ingin menjelaskan 3 jenis sesat pikir. Yang pertama adalah 1. Sesat pikir formal, yaitu kekeliruan berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir logika. Nah, contohnya adalah peserta kursus adalah mahasiswa atau guru. Yang kursus adalah mahasiswa, maka dia bukan guru. Begitu. Dan yang kedua adalah sesat pikir verbal. Kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata. Contohnya adalah semua rumah mempunyai halaman dan buku sampul logika ini mempunyai halaman, maka modul sampul logika ini adalah rumah. Dan yang terakhir adalah sesat pikir material, yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan isi. Contohnya adalah setelah mengamati sekeranjang apel yang dijajakan di pinggir jalan dan melihat sekelompok apel yang di atas cukup besar-besar, ya, kemudian menyimpulkan bahwa apel itu besar-besar dan banyak. Terus dari situ kita harus mempunyai cara agar terhindar dari sesat pikir, yaitu pentingnya kita mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan memahami berbagai jenis-jenis sesat pikir yang seperti saya jelaskan sebelum itu. Serta yang terakhir adalah menggunakan bukti atau penalaran yang kuat dengan argumen yang kuat. Begitu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.